Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushafa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'adini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الحمد لله. Ma'asyar al-hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiai, asatid, sesepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat insyaallah. Ma'asyar al-hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita malam ini mengadakan acara maulid baginda Nabi Muhammad SAW, memperingati hari kelahiran beliau, kelahiran sosok yang mulia, sosok yang sempurna, sosok yang patut dijadikan tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh berada di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu adalah suri tauladan yang baik. Buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang berharap biar dia selamat di akhirat dan hari akhir yaumil qiyamah, maka hendaknya ngikutin Nabi Muhammad. Kalau enggak ngikutin Nabi Muhammad, susah selamatnya. Wa alam annal khaira ajma' fi ittiba'in nabiyil musyaffa'. Ketahuilah bahwasanya kebaikan semuanya terkumpul di dalam kepengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tahu kita punya kakek dari manusia itu namanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Abul Bashar. Allah menciptakan Nabi Adam emang untuk menjadi khalifah di bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada malaikat bahwasanya Allah akan menjadikan di dunia khalifah, yaitu adalah berupa manusia. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat bilang, ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia untuk memegang dunia ini? Padahal mereka orang yang selalu menumpahkan darah, orang yang selalu berbuat keji, maksiat dan lain-lain. Karena kita punya hawa nafsu, beda sama malaikat. Malaikat ibadullah la ya'kulun wa la yashrabun. Hamba Allah, makhluk Allah yang gak pernah makan, gak minum. Terus ngapain? Ibadah terus seumur hidupnya. Ya, kalau udah ada perintah, dia nggak bakal kabur dari perintah tersebut ila yaumil qiyamah. Itu malaikat. Pada saat mereka menentang, kenapa ya Rabbi jadikan manusia untuk khalifah ini? Kata Allah, qala inni ya'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam pada saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau diciptakan, Rasulullah sudah diciptakan dulu. Bahkan semua nabi sebelum diangkat menjadi nabi itu diambil dulu perjanjian, diambil sumpah. Di surah Al-Imran juz 3 disebutkan di situ. Wa id akhadha rabbuka wa id akhadna mitsaqa bani Israil wa id akhadna mitsaqa. Dan kepada saat kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengambil perjanjian, mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Pada saat diambil perjanjian, tahu apa perjanjian tersebut? Kalau kalian pengen jadi nabi, la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad dan kalian harus menolong agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua nabi min Adam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mendukung Nabi Muhammad, semuanya membawa cahaya Nabi Muhammad, semuanya membawa keislaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tanpa terkecuali Nabi Adam, ma'asyarul hadirin. Kita kan tahu Nabi Adam pernah diganggu sama syaitan, diganggu sama iblis. Kenapa?
Karena iblis dendam. Dia ngerasa dia adalah hamba Allah yang paling alim, paling pintar. Padahal wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam semua apapun yang ada di muka bumi ini. Semua nama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis ngerasa dia paling alim. Ya, apalagi dia terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Maka pada saat Allah menyuruh semua makhluk untuk sujud, maksud sujud di sini adalah sujud ta'zim, memuliakan Nabi Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Dia nggak mau. Ya, dia mengatakan, kenapa aku harus sujud kepada orang yang kayak gini? Aku lebih mulia. Maka Allah murka. Allah murka. Pada saat Allah murka, Allah melaknat itu iblis. Iblis ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah kepada Allah, aku akan mengganggu, menggoda umat manusia sampai hari kiamat kelak. Tsumma la'ughwiyannahum ajma'in. Tapi hanya beberapa segelintir orang enggak kena godaan syaitan, enggak kena godaan iblis. Siapa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi syaitan ini, iblis ini udah janji sama Allah. Emang mau hidupnya ini ganggu manusia. Emang itu tujuan dia. Tanpa terkecuali Nabi Adam pada saat di surga diganggu. Ya, Allah udah mengatakan ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, masuklah ke surga dengan istrimu. Makan bebas, apa yang kau inginkan makan saja. Wala taqraba hadhihi syajarah. Lihat, Allah kalau melarang sesuatu, jangankan halnya, mendekat saja nggak boleh. Kenapa? Di dalam hidup ini ada syaitan. Ya, jadi jangan coba-coba ngedeketin, jangan. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Ngedeketin aja jangan. Enggak taunya syaitan pada saat itu ngeganggu, ngegoda Nabi Adam. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Ini syaitan akhirnya ngegoda Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bahkan dicari ide, alasan agar Nabi Adam melakukan kesalahan di hadapan Allah. Dia berkata, faqala ma nahakum rabbukum an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Tahu enggak kenapa Allah ngelarangmu wahai Adam? Kalau engkau makan ini buah, engkau akan menjadi raja yang kekal. Ya, akan menjadi raja yang kekal. Maka enggak diperbolehkan nama Allah. Maka akhirnya Adam dengar kayak gitu kegoda. Dimakanlah oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sehingga Allah pada saat itu murka kepada Nabi Adam, melakukan suatu kesalahan. Sehingga Nabi Adam meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berbuat zalim, kami berbuat kesalahan. Kalau engkau enggak memaafi kami, sungguh kami orang yang merugi. Di dalam surah Taha disebutkan, wa asa Adam rabbahu faghawa. Adam pada saat itu melakukan kesalahan. Dia melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Summajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah pilih, Allah tarik dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu taubatnya Nabi Adam dengan apa? Disebutkan di dalam kitab Maulid Syarabut Tahur karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di fasal yang kedua, fa abuhu nala takrimatan bihi walahul malaiku rabbuna qad asjada. Ini Adam mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara siapa? Bihi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Adam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu makhluk-makhluk, malaikat, iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Dalam riwayat tahu kenapa? Karena di dalam dirinya ada cahaya Nabi Muhammad SAW yang ia bawa. Jadi semuanya harus sujud, menta'zimi. Kenapa? Seakan-akan Rasulullah yang lagi lewat. Walahul malaiku rabbuna qad asjada bi qawaimil arsy ra'asmu Muhammadin ma'al ilah fabana rutbatu ahmada. Dan di setiap arsy-Nya Allah di surga kelak, itu setiap tiang-tiangnya
ada nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Adam bertanya-tanya, ini siapa yang Muhammad? Siapa yang Muhammad? Dan dengan nama Muhammad lah Nabi Adam bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini seorang nabi. Fabana rutbatu Ahmada. Dia tahu ini Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kakeknya, tahu keutamaan, tahu kemuliaan, tahu ketinggian derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam enggak menjadi, kalau kita gengsi kan, ada bawahan kita tiba-tiba jadi atasan, kita gengsi. Nabi Adam nabi yang awal diutus, Abul Bashar, bapaknya para manusia. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Adam wa madunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan semua nabi setelah Nabi Adam itu di bawahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah benderaku. Dan itu bukan suatu kejelekan buat Nabi Adam, bahkan fakhar, bahkan kebanggaan dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tapi masalahnya kita, ini Nabi Adam bukan umat Rasulullah. Kita umat Rasulullah yang selalu dirindukan oleh beliau, yang beliau selalu menangis karena kita, rindu kepada kita, memfikirkan bagaimana kehidupan kita, bagaimana setelah Nabi Muhammad wafat, apa yang akan dilakukan oleh umatnya. Ini semua yang difikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah puncak pikiran Nabi Muhammad SAW. Sampai disebutkan pada saat Nabi Muhammad wafat kelak dan dibangkitkan lagi, itu Nabi Muhammad berkata, la as'aluka Fatimah binti wala Safiyah ammati wala Abbas ammati walakin ummati. Nabi Muhammad SAW enggak bertanya mana Fatimah anakku pada saat dibangkitkan, mana Safiyah tanteku, mana Abbas pamanku. Tapi pada saat dibangkitkan oleh Allah, yang ditanya, dicari oleh Nabi Muhammad, ummati, ummati, ummati. Umatku yang dicari. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memberi Nabi Muhammad apapun yang Nabi Muhammad inginkan. Apa yang difikirkan oleh Nabi Muhammad? Ummati. Idzan la arda wa wahidan min ummati finnar. Lagi-lagi umatnya. Nabi Muhammad pernah menangis di hadapan sahabat. Sahabat nanya, ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah? Ashtaqtu li ahbabi. Aku rindu dengan kekasihku, kata Rasulullah. Kata sahabat, awalasna ahbabak ya Rasulullah? Apakah kami ini bukan kekasihmu ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Bal antum ashabi, kalian sahabatku. Ahbabi humul qawm yu'minuna bi ya'tuna min ba'di walam yarawni. Kekasihku adalah suatu kaum yang bakal datang setelahku. Setelah aku wafat, dia datang. Dia enggak pernah melihatku, beriman kepadaku, dan aku rindu kepada mereka. Nabi Muhammad rindu kepada umat yang belum pernah dilihatnya. Tapi kita sebagai umat tidak pernah merindukan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita enggak pernah melihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak pernah melihat kita, tapi Nabi Muhammad rindu kepada kita. Dan kita balas cinta Nabi Muhammad, kerinduan Nabi Muhammad dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Mana bukti cinta kita, ma'asyarul hadirin? Pernah enggak kita terpikirkan, ya Allah, saya ini kayaknya kurang balas jasa kepada Nabi Muhammad. Saya ini kayaknya tidak ada partisipasi di dalam perjuangan Nabi Muhammad. Bahkan di dalam perjuangan di sunnah kita remehkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyarul hadirin, marilah bersama-sama kita fikirkan bagaimana kehidupan kita setelah ini. Sebagaimana tadi Nabi Adam alaihissalatu wassalam, hingga siapapun di yaumil qiyamah akan berada di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk enggak di situ? Kalau kita enggak bisa menolong, kalau kita enggak bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak bakal beruntung. Enggak bakal beruntung. Di dalam surah Al-A'raf kalau enggak salah, di situ disebutkan, disebutkan di situ, wahai orang-orang beriman, ikutilah nabi ini, alladzi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadau anhum wasrahum wal aghlal allati kanat 'alaihim.
Ikuti Nabi Muhammad yang memerintahkan kalian ke sesuatu yang ma'ruf, yang mendarang kalian kepada sesuatu yang mungkar, yang memberitahu ini halal, ini haram, ini bahaya, ini enggak masalah. Nabi Muhammad ajarkan semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina amanu bihi." Ketahuilah orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, wa nasaru, dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaru, dan menjadi tameng buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u nuralladzi unzila ma'a, dan mengikuti semua jalan jalur yang telah dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu golongan apa itu? Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tahu keberuntungan dengan apa? Kita setiap hari dengar dalam salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dan Nabi Muhammad dan Allah telah mengatakan, ulaika humul muflihun. Mereka yang ngikuti Nabi Muhammad, nolong Nabi Muhammad, bahkan menjadi tameng untuk Nabi Muhammad, mengikuti semua perilaku keseharian Nabi Muhammad. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang beruntung, hamba yang kelak bakal berkumpul bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mata kita tidak diharamkan oleh Allah untuk memandang keindahan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah tangan kita yang kotor ini bisa menggenggam tanganmu yang lembutnya tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita cium dengan mulut kita, dan insyaallah dengan itu semua kehidupan kita akan enak. Bahkan insya Allah kita akan melihat kenikmatan surga tidak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang-orang ulama mengatakan, ya, kami ini mau masuk surga bukan karena surga, tapi karena di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus sabaghsana wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.